Baik, selamat pagi, selamat siang, selamat bertemu lagi di pembelajaran matematika wajib kelas 10. Ya, saya akan melanjutkan materi yang kemarin, yaitu kemarin sudah dibahas mengenai trigonometri untuk sudut-sudut di berbagai kuadran. Maka sekarang saatnya kita akan membahas mengenai perbandingan trigonometri. Trigonometri sudut berelasi. Nah, ini saatnya yang akan kita bahas pada pertemuan kali ini adalah perbandingan trigonometri sudut berelasi, ya. Kita akan awali dari koordinat kartesius yang kemarin sudah kita bahas di dalam kuadran 1, ya. Jika ini ada sebuah garis R, kemarin sudutnya ini adalah alfa. Nah, di sini adalah Y, di sini adalah X, ini segitiga siku-siku, ya kan? Nah, sebelumnya kemarin sudah diperhatikan bahwa kalau besarnya sudut di dalam kuadran 1 itu antara 0 sampai 90 derajat. Sehingga yang terbentuk jika besar sudut ini alfa, maka sisanya ini adalah 90 min alfa. 90 derajat min alfa, sehingga kalau ini kita buat sebuah segitiga, di sini adalah sumbu X, di sini adalah sumbu Y, ini siku-sikunya. Ya kan? Nah, jadi di situ terbentuk ada dua buah segitiga siku-siku. Yang besar sudutnya alfa kemarin sudah kita bahas. Nah, ini sekarang kita lihat yang 90 min alfa. Sebelumnya sinus alfa dari sini adalah perbandingan sisi di depan sudut dibagi sisi miring, berarti Y dibagi R. Nah, sekarang kita lihat untuk Y dibagi R jika sudutnya 90 min alfa. Oh, maka kalau kita menggunakan sudut 90 min alfa, Y-nya itu adalah samping sudut. Maka ini sin 9 sin alfa yang mana adalah Y per R, jika kita memperhatikan sudutnya yang 90 min alfa, Y per R itu menjadi samping per miring. Samping per miring itu apa? Cos. Berarti ini adalah cos 90 min alfa. Nah, jadi sin alfa akan sama dengan cos 90 min alfa. Lalu kita cari yang lain, cos alfa. Cos alfa karena ini sudutnya alfa, maka cosnya adalah samping per miring. Sampingnya X, miringnya R, ya kan? Ini kalau kita menggunakan sudut alfa, X per R. Nah, sekarang kita perhatikan untuk 90 min alfa. X-nya itu berada di depan per miring. Apa itu depan per miring? Sinus. Berarti ini akan sama dengan sin 90 min alfa. Ya. Nah, lalu kita coba lihat yang lain, tangen. Tangen adalah perbandingan sisi depan dibagi sisi samping. Alfa, berarti depannya adalah Y, sampingnya adalah X. Nah, sekarang kita lihat relasinya dengan 90 min alfa. Y-nya itu samping, X-nya itu depan. Di sini depan per samping, tetapi kalau kita menggunakan 90 min alfa menjadi samping per depan. Samping per depan tentunya kebalikannya ini. Tangen kebalikannya apa? Kotangen. Kotangen 90 min alfa. Ya. Nah, kemudian kita lihat lagi kosekan.
Kosekan adalah kebalikan dari sin. Makanya kalau sinnya ini sudutnya sama-sama alfa, sinnya Y per R, ini kosekannya menjadi R per Y. Nah, kita perhatikan R per Y, miring per samping. Kalau samping per miring adalah cos, maka kalau miring per samping itu kebalikannya cos. Kebalikannya cos apa? Sekan. Sekan 90 min alfa. Nah, kemudian ini yang terakhir, kalau sekan alfa adalah kebalikan cos, berarti R per X. Maka kalau kita perhatikan untuk 90 min alfa, R per X menjadi miring per depan. Miring per depan itu adalah kosekan. Jadi ini kosekan 90 min alfa. Jadi diperhatikan ini untuk kuadran 1 ya. Ini untuk kuadran 1. Nah, jadi sudut berelasi di dalam kuadran 1 itu sudah jelas di situ bahwa jika sin alfa itu akan sama dengan cos 90 min alfa, cos alfa sama dengan sin 90 min alfa, dan seterusnya. Lalu bagaimana kalau kita melihat kuadran 2? Nah, kuadran 2 tentunya kemarin yang kita pakai adalah 180 min alfa. Ternyata bisa saja ini 90 ditambah alfa, ya kan? Bisa saja 90 plus alfa. Jadi kalau kita lihat yang kuadran 2, kita mulai dari sin 90 plus alfa. Karena ini 90 kemudian ditambah alfa, berarti masuk ke dalam kuadran 2. Kalau kemarin kita menggunakan 180 min alfa untuk kuadran 2, itu nilai perbandingan trigonometrinya tetap. Artinya sin menjadi sin, cos menjadi cos, tangan menjadi tangan, dan seterusnya. Hanya yang membedakan adalah plus minusnya, karena letaknya di kuadran 2 itu sumbu X negatif dan sumbu Y positif ya. Nah, kalau kita menggunakan 90 min alfa, ini akan mengalami perubahan nilai perbandingan trigonometrinya. Sin jadi cos, cos jadi sin, tangan jadi kotangan. Demikian juga untuk 90 plus alfa. Ini juga nanti akan mengalami perubahan bahwa 90 plus alfa ini akan menjadi cos alfa. Nah, bagaimana meletakkan plus minusnya? Sinus 90 plus alfa itu berada di kuadran 2. Kuadran 2 sinus harusnya bernilai apa? Positif. Maka karena ini sudah positif, di sini tetap menjadi positif ya. Kemudian kita lihat yang kedua, cos 90 plus alfa. Ini kuadran 2. Kosinusnya harusnya bernilai apa? Negatif. Tetapi di sini tertulis positif. Maka negatifnya ini nanti karena 90 plus alfa akan berubah jadi sin. Nah, karena ini harusnya negatif tetapi tertulis positif, negatifnya diletakkan di sini. Jelas ya? Demikian juga untuk tangan. Tangan 90 plus alfa ini akan menjadi kotangan. Tetapi harusnya tangannya kuadran 2, tangannya bernilai negatif, maka ini kita berikan min. Dan seterusnya, berarti untuk kosekan 90 plus alfa ini nanti akan menjadi sekan alfa. Kosekan kebalikan dari apa? Kebalikan dari sin. Positif harusnya, maka ini biarkan positif. Sekan 90 plus alfa ini akan menjadi, pasti ini menjadi kosek alfa. Nah, sekannya harusnya kuadran 2, itu sekannya negatif. Maka karena di sini tertulis positif, negatifnya taruh di sini. Kotangan
90 plus alfa, ini kuadran 2, kotangannya harusnya apa? Negatif. Di sini positif, maka menjadi min tangen alfa. Nah, ini untuk kuadran 2 ya. Jadi yang kemarin kalau kita menggunakan 180 min alfa, 180 plus alfa kuadran 3 dan 360 min alfa kuadran 4, itu nilai perbandingan trigonometrinya tetap tidak berubah. Tetapi kalau kita menggunakan 90 min alfa kuadran 1, 90 plus alfa kuadran 2, dan nanti kuadran 3 kita bahas, itu nilai perbandingan trigonometrinya akan mengalami perubahan. Sekarang kita lihat kuadran 3. Kuadran 3. Kuadran 3 kemarin kita menggunakan 180 plus alfa. Artinya 180 kuadran 2 masuk tambahin alfa menjadi kuadran 3. Nah, di sini kita akan menggunakan 270 min alfa. Maka kita mulai sama. Sinus 270 min alfa ini akan mengalami perubahan bahwa sin menjadi cos. Nah, hanya bedanya letaknya ini adalah kuadran 3. Sinnya harusnya bernilai negatif. Kuadran 3 yang positif hanya tangen ya. Maka karena ini positif, negatifnya diletakkan di sini. Cos 270 min alfa ini akan berubah menjadi sin. Cosnya harusnya negatif, maka letakkan negatifnya di sini. Demikian juga untuk tangen. Nah, tangen ini ada perbedaan sedikit karena tangen kuadran 3 harusnya positif, ini sudah positif, maka ini menjadi kotangen alfa. Kemudian untuk kosekan 270 min alfa, kosekan kebalikan sin. Berarti pasti menjadi min sekan alfa. Saya lanjutkan di sebelahnya. Lalu untuk sekan 270 min alfa, sekan harusnya sekan kebalikan cos, berarti negatif. Berarti ini menjadi min kosek alfa. Kotangen 270 min alfa, kotangen harusnya positif ya, karena kebalikan tangen, ini menjadi tangen alfa. Nah, ini untuk kuadran 3. Jadi kuadran 3 kita menggunakan 270 min alfa ya. Itu akan perbandingan trigonometrinya akan mengalami perubahan. Kalau kuadran 4, nah kemarin sebelumnya di dalam kuadran 4, jika kita menggunakan 360 min alfa, maka perbandingan trigonometrinya tetap sin, cos, tan, dan seterusnya. Hanya yang membedakan adalah plus minusnya. Nah, sekarang apakah bisa menggunakan yang lain selain 360 min alfa? Bisa. Kita akan gunakan 270 plus alfa. 270 itu batas kuadran 3 ditambah alfa. Nah, berarti masuk ke kuadran 4. Sekarang sama. Kalau kita gunakan 270 plus alfa, maka akan mengalami perubahan. Sin jadi cos, cos jadi sin, dan seterusnya. Sekarang kita perhatikan plus minusnya. Sin kuadran 4 harusnya negatif. Maka di sini menjadi min cos alfa. Lalu cos 270 plus alfa. Cos kuadran 4 itu harusnya positif. Di sini sudah positif, maka menjadi sin alfa. Tangen 270 plus alfa. Tangen harusnya negatif, maka menjadi min kotangen alfa. Lalu kosekan 270 plus alfa, kosekan kebalikan sin ya, berarti menjadi min sekan alfa.
Lalu kemudian sekan 270 plus alfa. Sekan itu kebalikan cos, maka ini menjadi cosec alfa karena cosnya kuadran 4 positif ya. Oke, lalu yang terakhir adalah kotangen 270 plus alfa. Kotangen kebalikan tangen berarti harusnya negatif, maka menjadi min tangen alfa. Nah, ini yang dimaksud dengan sudut berelasi dari kuadran 1, 2, 3, dan 4 ya. Silahkan diperhatikan terlebih dahulu, ada perbedaan dengan yang kemarin kita bahas. Kalau kita menggunakan 180 min alfa, 180 plus alfa, dan 360 min alfa ya. Kalau kita gunakan yang kemarin, maka perbandingan trigonometrinya tetap sin, cos, tan, dan seterusnya. Tetapi kalau kita gunakan 90 min alfa, 90 plus alfa, 270 min alfa, 270 plus alfa, itu akan mengalami perubahan ya. Silakan dicermati terlebih dahulu. Nah, kalau sudah, sekarang saya akan membahas mengenai perbandingan trigonometri sudut negatif ya. Nah, kemarin sudah saya singgung sebelumnya apa arti sudut negatif. Kalau di sini sumbu X, di sini sumbu Y, kalau kita buka besar sudutnya dari X melawan jarum jam seperti ini artinya besarnya adalah alfa. Kalau kita mengukurnya berarti kalau kita membuka sudutnya melawan jarum jam, itu artinya sebesar alfa positif. Kita mulai dari kuadran 1, kemudian nanti kalau lebih dari 90 ya masuk kuadran 2 dan seterusnya. Nah, kalau sudut negatif itu pengukurannya searah jarum jam. Maka kalau ini saya ukur ke bawah, nah seperti ini adalah min alfa. Nah, jadi bisa membedakan kenapa disebut sudut negatif, karena cara mengukurnya searah jarum jam. Maka dengan sendirinya ini bukan masuk dari mulai kuadran 1, tetapi akan mulai kuadran 4. Sehingga perbandingan trigonometri untuk sudut negatifnya, karena dia akan mulai kuadran 4, maka sin min alfa, kuadran 4 sinnya bernilai apa? Negatif. Ini akan menjadi min sin alfa. Cos min alfa, nah cos di kuadran 4 bernilainya apa? Positif. Maka walau ini sudut negatif, ini menyatakan posisi dia di kuadran 4, maka menjadi cos alfa, tetap ya. Kemudian tangen min alfa, tangen di kuadran 4 bernilai negatif, maka menjadi min tangen alfa. Lalu kosekan kebalikan dari sin. Berarti kalau sinnya negatif, ini kosekannya juga negatif, menjadi min kosek alfa. Sekan min alfa, sekan adalah kebalikan dari cos. Maka ini kuadran 4 berarti cosnya positif, maka sekannya juga positif, sehingga menjadi sekan alfa ya. Lalu yang terakhir kotangen min alfa. Kotangen kebalikan dari tangen, berarti ini menjadi min kotangen alfa. Nah, ini yang dimaksud dengan sudut berelasi dan juga sudut negatif. Saya tambahkan sekalian supaya kalian memahami arti dari sudut negatif itu hanya karena cara mengukurnya saja. Jadi yang seharusnya kita mengukur melawan jarum jam, berarti dari mulai kuadran 1, 2, 3, 4,
Kalau lebih dari 360 berarti masuk lagi kuadran 1. Nah, kalau negatif itu kita balik. Ngukurnya searah jarum jam. Maka kita mulai dari kuadran 4, 3, 2, 1 dan seterusnya, ya. Nah, itu mengenai sudut berelasi dan sudut negatif. Silahkan dicermati terlebih dahulu. Saya akan berikan contohnya setelah kalian memahami maksud berikut. Ya, baik. Saya berikan beberapa contoh yang akan kita bahas di dalam ini ada 6 soal, ya. Untuk memahami materi yang barusan kita pelajari, kita akan lihat beberapa contoh yang ada di situ. Ya, ayo kita mulai dengan pembahasan. Tolong diperhatikan betul-betul supaya nanti tidak mengalami kesulitan, ya. Yang pertama, sin 145 derajat. Sinus 145 derajat ditambah kosinus 300 derajat. Ya. Sin 145 derajat ditambah kosinus 300 derajat. Nah, bagaimana ini? Oh maaf, ini bukan 145, 135, maaf. Ini 135, ya. Sin 135 derajat ditambah kosinus 300 derajat. Kita lihat. Nah, ini kita lihat pertama kali yang harus kita lihat adalah sudutnya. 135 derajat itu ada di kuadran berapa? Kuadran kedua, yaitu antara 90 sampai 180. Nah, apakah kita mau pakai 180, ya? Jadi karena kuadran 2, kita mau pakai 180 min alfa atau mau pakai 90 plus alfa, silahkan. Hanya kalau pakai 180 min alfa itu nilai perbandingannya tetap, kalau pakai 90 plus alfa nanti berubah. Oke, baik. Kalau saya gunakan 180 min alfa, 180 min berapa supaya jadi 135? Yaitu min 45. Demikian juga ini 300 itu berada di kuadran 4, maka saya akan gunakan 360 min 60 supaya menjadi 300, ya kan? Nah, karena ini kuadran 2, sinnya bernilai apa? Kuadran 2 sinnya bernilai positif, maka kalau kita pakai 180 min alfa, ini tetap menjadi sin alfa. Alfanya 45. Ini kuadran 4. Ya kan? 300 itu kuadran 4. Kuadran 4 itu cosnya positif. Maka ini menjadi cos alfanya adalah 60. Oke. Baru kita hitung sin 45. Jadi kemarin saya pernah memberikan saran kepada kalian bahwa sudut-sudut istimewa tolong dipahami, ya. Sin 45 itu adalah setengah akar 2. Cos 60 adalah setengah. Nah, karena ini yang satu bentuk akar, yang satu bukan, maka tidak bisa kita jumlahkan. Karena bentuk akar bisa dijumlahkan dengan syarat akarnya harus sama, ya. Maka ini paling yang bisa kita lakukan, setengahnya kita keluarkan menjadi akar 2 plus 1. Nah, ini hasil yang nomor 1. Demikian juga kita lihat nomor 2. Tangen 120 derajat min kosek 210 derajat. Boleh nggak kalau pakai 90 plus alfa? Boleh aja, silahkan. Ini kuadran 2 kan. Tetapi hati-hati, kalau pakai 90 plus alfa, tangannya menjadi kotangen, ya. Oke. Nah, ini
penyelesaiannya adalah mau pakai 90 atau 180? 180 aja, oke. Berarti ini tan 180 min 60 supaya menjadi 120, ya kan? Kosek 210 itu kuadran ke-3. Berarti 180 plus 30. Nah, ini kuadran 2 tangannya negatif, berarti menjadi min tangan 60. Min dulu ya. Kosek itu kebalikan sin. 180 plus, berarti kuadran 3 ini bernilai negatif, maka ini menjadi min kosek 30. Oke. Tangan 60 berapa? Kemarin saya pernah menyarankan kepada kalian yang diingat itu sin dan kos saja. Karena tangan adalah perbandingan sin dengan kos, ya. Tangan 60 nanti minnya kita letakkan di akhir saja. Tangan 60 berarti sin 60 dibagi kos 60. Sin 60 itu setengah akar 3, kos 60 itu setengah. Berarti setengah akar 3 dibagi setengah akar 3. Karena di sini ada minnya, maka min akar 3. Ini min kali min plus kosek 30. Kosek kebalikan dari sin. Kalau sin 30 itu setengah, berarti kosek 30 kebalikannya setengah, berarti 2. Nah, ini sama, ini nggak bisa dijumlahkan. Ya, jadi hasilnya sudah seperti ini, atau menjadi 2 min akar 3, ini juga boleh. Jelas ya? Baik, kita mulai ke nomor berikutnya. Kita lanjut ke nomor berikutnya, yaitu nomor 3. Cos min 30 ditambah sin min 60. Hati-hati, ini sudut negatif berarti masuk kuadran ke-4. Tadi saya sudah sampaikan bahwa cos min alfa itu sama dengan cos alfa, berarti ini sama dengan cos 30, ya kan? Sin min alfa itu sama dengan min sin alfa, berarti min sin 60. Nah, kalau sudah begini tinggal dihitung. Cos 30 adalah setengah akar 3, sin 60 adalah setengah akar 3. Berarti hasilnya adalah 0. Setengah akar 3 dikurangi setengah akar 3 sama dengan 0. Kita lihat nomor 4. Nomor 4 itu ada sin min 30 ditambah cos min 135 ditambah tangan min 300. Tangan min 300. Kita artikan dulu di sini. Sin min alfa adalah sama dengan min sin alfa. Berarti ini min sin 30. Cos min alfa itu sama dengan cos alfa. Berarti ini tetap cos 135. Tangan min alfa sama dengan min tangan alfa. Berarti ini menjadi min tangan 300. Nah, baru kita gunakan sudut di berbagai kuadran. Kalau ini sudah kuadran 1, ini sudah pasti ketemu. Sin 30 adalah setengah, maka menjadi min setengah. 135 itu kuadran 2. Maka ini kita rubah menjadi cos 180 min 45, ya kan? Supaya 135. Ini kuadran 3, berarti kita rubah menjadi tangan 360 min 60 supaya 300. Nah, ini kita ambil tadi udah dihitung min setengah. Ini berada di kuadran 2, cosnya adalah negatif, berarti min cos 45. Ini kuadran 4, tangannya negatif, berarti min dari min tangan 60. Nah, berarti ini min setengah, cos 45 setengah akar 2, min kali min plus
Tangan 60 tadi berapa tangan 60? Tangan 60 akar 3. Nah, sehingga ini tentunya akarnya berbeda. Boleh kita samakan penyebutnya, silahkan. Dibagi 2, berarti ini min 1, min akar 2. Ini kalikan 2 dulu, berarti 2 akar 3. Atau 2 akar 3 min akar 2 min 1/2. Nah, ini juga boleh. Ya. Ini pembahasan yang nomor 4. Nah, lalu kemudian kita coba lihat nomor 5. Nomor 5 itu diminta menyederhanakan bentuk sin 180 min alfa dibagi cos 180 plus alfa dikurangi tangen 360 min alfa dibagi kotangen 90 min alfa. Kita perhatikan, sin 180 min alfa itu kuadran 2. Maka sinnya tetap positif menjadi sin alfa. Cos 180 plus alfa itu kuadran 3. Cosnya negatif, berarti menjadi min cos alfa. Kita lihat di sini dulu. Tangen 360 min alfa itu kuadran 4. Berarti menjadi min tangen alfa. Kotangen 90 min alfa itu kuadran 1, maka menjadi menjadi tangen alfa. Nah, kalau kita lihat ini adalah plus dibagi min menjadi min, sin dibagi cos adalah tangen. Nah, kemudian ini kita lihat min dibagi plus adalah min, tangen dibagi tangen 1. Berarti hasilnya adalah min tangen alfa plus 1. Nah, ini bentuk sederhananya. Ya, coba dicermati dulu nomor pembahasan nomor 1, 2, 3, 4 sampai dengan nomor 5, baru nanti kita lanjutkan yang nomor ke-6. Silakan dicermati terlebih dahulu. Baik, mari kita lihat soal yang ke-6, yang nomor 6 ya. Diketahui bahwa sin 40, karena ini bukan sudut istimewa, ini kita sebut sebagai A. Tentukan yang lain. Yang pertama adalah cos 40. Berapakah cos 40 derajat? Padahal yang diketahui adalah sin 40. Nah, apakah kemudian boleh menggunakan kalkulator? Ya nggak boleh, karena kalau di kalkulator sin 40 itu bukan A, ya kan? Tapi karena ini tujuannya supaya tidak menggunakan alat bantu, ini kita misalkan sebagai A. Nah, lalu bagaimana mencari cosnya? Ingat bahwa kemarin ada identitas trigonometri bahwa sin kuadrat alfa ditambah cos kuadrat alfa sama dengan 1. Berarti dari sini cos kuadrat alfa sama dengan 1 min sin kuadrat alfa. Ya kan? Maka cos alfa akar dari 1 min sin kuadrat alfa. Nah, ini sudah ketemu. Yang ditanya cos 40, berarti cos 40 adalah akar dari 1 min sin kuadrat 40 derajat. Sin kuadrat 40 itu artinya sama dengan sin 40 yang dikuadratkan. Nah, kita hitung. Sin 40-nya diketahui A, berarti ini 1 min A kuadrat. Ini cosnya. Nah, sehingga jawaban yang A sudah ketemu. Cos 40 adalah akar dari 1 min A kuadrat. Yang B, sin 130. Nah, bagaimana kita mengubah supaya sin 130 ini kita ketemukan tanpa alat bantu,
hanya bermodalkan ini sudah ada sin 40 dan sudah ada cos 40 yang sudah kita cari. Ini kuadran berapa? Kuadran kedua. Nah, kuadran kedua boleh menggunakan 90 plus alfa, boleh 180 min alfa. Tetapi kalau kita menggunakan 180 min alfa, alfanya 50, ya kan? 50 nggak diketahui. Nah, maka mau nggak mau kita pakai ini adalah 90 plus 40. Sin 90 plus alfa itu akan menjadi apa? Menjadi cos alfa, ya kan? Yang tadi barusan kita pelajari bahwa sin 90 plus alfa, kuadran 2 sinnya positif, akan menjadi cos alfa. Berarti ini menjadi cos 40. Nah, berapa nilai cos 40? Ini akar 1 min A kuadrat. Yang C, tangen 310. 310 sama, kalau ini kuadran 4, kalau kita menggunakan 360 min alfa, berarti alfanya 50. Ini nggak diketahui. Maka kita gunakanlah tangen 270 plus 40. Tangen di kuadran 4 harusnya bernilai apa? Negatif. Di sini tertulis positif. Tangen 270 plus alfa kan menjadi kotangen ya. Kotangen alfa ya, berarti ini menjadi kotangen 40. Hanya tangannya ini harusnya negatif. Tetapi negatifnya karena ini tertulis positif, negatifnya taruh di sini. Nah, lalu bingung. Terus kotangennya berapa? Kan yang diketahui baru sin sama cos. Hati-hati bahwa kotangen ini boleh nggak menjadi kebalikan tangen. Boleh, kotangen ini adalah min sepertangen. Tangennya sendiri adalah sin per cos. Berarti ini adalah sin 40 dibagi cos 40 tangennya, ya kan? Maka ini dibalik, berarti min cos 40 dibagi sin 40. Nah, cos 40 adalah berarti mini min akar 1 min A kuadrat dibagi sin 40-nya adalah A. Udah, selesai. Ya. Yang terakhir nomor D. Sekan 120 derajat. 130 ini maksudnya ya, 130. Sekan 130 derajat. Berarti ini menjadi sekan 90 plus 40. Kuadran berapa nih? 130. Kuadran kedua. Sekan itu kebalikannya apa? Kebalikannya cos, berarti harus negatif. Maka ini menjadi min kosek 40. Nah, kosek itu kebalikannya apa? Kebalikannya sin. Berarti ini adalah min seper sin 40. Sinnya sudah tahu, berarti min seper A. Nah, itu beberapa contoh soal yang saya berikan berkaitan dengan materi yang kita pelajari. Nanti saya berikan soal-soal yang dari buku cetak, silakan dipahami dulu soal-soal ini. Pembahasannya silakan dicermati terlebih dahulu ya. Nah, sekarang gantian saya memberikan latihan untuk kalian coba. Ini latihan dari buku cetak halaman 260. Silakan dibuka ya. Nanti kemudian bagian A itu nomor 1 A, C, E, F. Nomor 4, 5, 6, 7B, 8, 9, bagian B nomor 1, 4, dan 5. Nah, ada yang salah satu soal yang menyatakan bahwa tuliskan perbandingan trigonometri yang diketahui dalam perbandingan trigonometri sudut lancip.
Sudut lancip itu artinya apa sih? Sudut lancip adalah sudut yang besarnya kurang dari 90 derajat. Jadi misalnya nih, misalnya diketahui sinus 110 derajat. Ini tumpul karena dia lebih dari 90. Diminta untuk menjadi sudut lancip. Maka kalau kita gunakan sin 180 min 70 supaya jadi ini kan kuadran 2 sinnya positif, maka tetap menjadi sin 70. Nah ini sudut lancip. Jadi sin 110 dengan sin 70 itu sama. Pak, boleh nggak saya gunakan cos? Boleh aja. Kalau ini atau ya, kalau mau digunakan cos berarti sin 110. Kalau kita menggunakan 90 plus 20 berarti kan kuadran 2 ini berarti sama dengan cos 20. Nah ini juga boleh sama. Sin 70 dengan cos 20 ini sama. Nah ini yang dimaksud dengan mengubah nilai perbandingan trigonometri suatu sudut itu menjadi sudut lancip. Sudut lancip adalah yang besarnya kurang dari 90. Karena kalau 90 itu siku-siku ya. Nah, ini saya pikir jelas, tugasnya sangat jelas ya. Jadi masih ada sisa waktu yang ada, silahkan dipakai untuk mengerjakan ini. Dikumpulkan atau tidak? Nah, nanti yang penting adalah buat kalian mengerjakan dulu. Nanti kalau saya minta dikumpulkan, saya akan berikan linknya langsung. Jadi pada saat, saya tidak akan menunda-nunda banyak waktu. Jadi pada saat nanti kemudian saya infokan ke grup kelas bahwa tugas tentang kuadran dikumpulkan di link berikut. Saya kasih waktu dari jam sekian sampai jam sekian. Maka saya berharap kalian itu sudah siap. Walaupun masih di dalam catatan kalian sudah siap, nanti begitu saya minta dikumpulkan tinggal fotoin kirim ya. Jadi bukan berarti pada saat nanti saya infokan ini link untuk pengumpulannya baru kalian mulai mengerjakan. Gak akan keburu waktunya ya. Nah, coba mulai dari saat ini saya betul-betul berpesan, ini adalah semester 2. Sebentar lagi kalian mengikuti ujian kenaikan kelas. Jadi saya berharap ayo kita rubah pengalaman semester 1 yang harus kita perbaiki sekarang. Awal semester 2 saya masih menemukan beberapa orang yang mohon maaf sebenarnya orangnya itu saja yang belum mengalami perubahan. Mari kita sama-sama berubah. Ya, saya berjuang buat kalian, kalian berjuang buat naik kelas dan buat cita-cita kalian ke depannya. Oke? Terima kasih. Sekian dulu pembelajaran kali ini. Kita ketemu lagi di dalam pembelajaran berikutnya. Terima kasih, sehat selalu. Jika tidak diperlukan, tidak usah keluyuran kemana-mana, cukup lebih aman di rumah saja ya. Oke, selamat pagi, selamat siang, dan terima kasih.